Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Andrean dengan NPM 230705107 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Lampung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester di mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Pak Eka Febiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang logisim CPU 8 bit. Ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang bagaimana cara input bisa tampil di layar atau di text editor ini. Yang kedua tentang ALU tester aritmatika. Berikut adalah tampilan sirkuit CPU 8 bit. Untuk menjalankan sirkuit ini, pertama kita klik simulate, lalu klik trik frekuensi, pilih yang 4.1 kHz. Setelah itu kita klik lagi simulate, lalu kita klik trik enable. Setelah itu kita klik start. Maka akan muncul gambar di layar LED. Lalu kita coba inputkan angka 5 di keyboard. Jadi akan muncul output di LED program yang kita jalankan. Jadi cara kerjanya itu, tadi angka 5 yang kita inputkan di keyboard ini, itu masuk ke CPU. Di CPU itu terdiri banyak elemen. Yang pertama itu ada eh, control unit untuk mengatur jalannya program, lalu ada ALU untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Lalu register yaitu rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Setelah itu CPU akan mengirim data ke RAM. RAM ini untuk membaca dan menyimpan data sementara. Lalu dari RAM ini kembali ke CPU lagi. Dari CPU itu ke ROM. ROM itu untuk menyimpan data secara permanen. Dari RAM itu kembali lagi ke CPU. Dari CPU ke disk. Ini untuk mengalokasikan pengalapatan memori. Lalu kembali lagi ke CPU. Dari CPU akan keluar output di LED program yang kita jalankan. Untuk melihat isi kontrol dari LED ini kita bisa klik di sini, lalu klik di pencarian ini. Eh, di sini isinya ada output dari matriks yang memiliki 32 kolom. Jadi di sini ada 8 kolom dan 30 fit. Ada jadi 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kolom dan dikali 32 fit. Jadi keseluruhan pin-pin yang ada di sini itu jumlahnya ada 1024 pin. Kita balik ke komputer lagi. Di gambar ini kan ada yang berwarna hitam dan berwarna putih. Jadi yang hitam ini yang dialiri listrik, sementara yang putih ini tidak. Jadi dari keyboard tadi masuk ke CPU, jadi kita lihat di CPU-nya. Klik ini yang kayak kaca pembesar. Yang udah saya jelaskan tadi di CPU ini
terdiri banyak komponen, antara lain itu ada keyboard control, ada bass, ada RAM, ada RAM control, ada video control, ada control unit, dan ada input output. Untuk keyboard control ini untuk memasukkan data, eh, bass ini untuk sebagai penghubung komponen yang ada di CPU. Lalu RAM gunanya untuk inputan yang di keyboard diterjemahkan ke biner. Lalu ada control unit ini untuk mensinkronkan antar komponen agar diatur untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu ada input output untuk mengatur apa yang kita inginkan dan output apa yang kita simpan. Lalu kita lihat di control unitnya. Control unit ini untuk mengontrol operasi prosesor komputer. Di control unit ini terdiri banyak komponen juga. Itu antara lain ada register, ada program counter, ada move data, ada write byte, ada write INC atau DAC, ada juga move bits data. Yang ada call dan ada read. Register gunanya sebagai tempat penyimpanan sementara yang dibuat. Lalu program counter ini digunakan untuk menghitung program dan menunjukkan program yang keberapa dan akan menjalankan program mana yang selanjutnya sesuai yang sudah ditentukan. Lalu move data untuk memindahkan data, write byte untuk menulis, read INC atau DIC itu untuk membaca program counter tadi. Untuk move data bits ini untuk memindahkan sekumpulan data, dan call ini untuk memanggil data yang terakhir. Yang terakhir ini ada retrieve untuk itu untuk memanggil data. Kita kembali lagi ke komputer. Di sirkuit ini juga ada start atau stop. Jika start, maka dia di sininya bernilai 1. Itu artinya untuk memulai suatu program. Lalu kalau di sini 0 itu tandanya stop, itu untuk memberhentikan program. Lalu ada pin reset itu untuk hapus semua data yang sedang berjalan. Lalu ada pin clock. Ini seperti switch berjalan ketika satu cache terpenuhi. Lalu ada clear. Itu untuk membersihkan input yang ada di keyboard. Itu penjelasan cara kerja input bisa tampil di layar atau di text editor. Nah, lanjut lanjut yang kedua tentang ALU tester aritmatika. Eh, Langsung aja klik ini 8 bit ALU. Di sini banyak operator-operator gerbang logika yang digunakan, itu ada
Nah, seperti ini AND, ini OR, ini XOR, ini AND NOR, dan masih banyak lagi operator gerbang logika. Jadi operator-operator gerbang logika ini akan dijadikan jadi operator-operator gerbang logika ini akan dijadikan satu ke dalam MUX, lalu di-outputkan ke dalam result. Eh, ini juga ada eh, ini juga ada selektor berfungsi untuk menentukan operasi apa yang akan digunakan untuk menghentikan matriks ini. Kita klik stop, lalu klik trik enable untuk mematikan. Eh, Bit selector ini berfungsi untuk menentukan operasi apa yang kita gunakan. Untuk menghentikan program, kalian bisa klik stop. Stop. Untuk berhentikan program, kalian bisa klik stop. Nah, untuk 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 berhentikan program, kalian bisa langsung reset, lalu klik stop. Eh, Lalu klik stop untuk berhentikan program. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua tentang ALU tester aritmatika. Eh, Langsung aja klik ini 8 bit ALU. Di sini banyak operator-operator gerbang logika yang digunakan itu ada seperti ini AND, ini OR, ini XOR, ini AND NOR, dan masih banyak lagi operator gerbang logika. Jadi operator-operator gerbang logika ini akan dijadikan satu ke dalam MUX, lalu di-outputkan ke dalam result. Ini juga ada selektor. Bit selector ini berfungsi untuk menentukan operasi apa yang kita gunakan. Untuk berhentikan program, kalian bisa langsung reset, lalu klik stop. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.